pertanyaan pertamanya yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema IPK atau rujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang masuk atau yang merupakan kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral, saya harus melihat dulu kasusnya secara utuh, kemudian baru saya identifikasi kasus ini masuk yang kategori mana, apakah dia punya pilihan kedua-duanya benar, misalnya ya ada kebenaran mengandung nilai kebenaran dan kebaikan, tapi ada kebenaran di dalamnya, ataukah misalnya kasus itu punya dua pilihan, satunya nilai kebenaran tapi satunya jelas mempunyai nilai pertentangan atau kesalahan. Jadi kita harus melihat, kalau saya harus melihat kasusnya secara utuh, baru kemudian saya identifikasi dia masuk kategori dilema etika atau masuk dalam kategori rujukan moral. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan, apalagi misalnya kasus itu dua-duanya mempunyai nilai kebenaran ya, atau nilai kebajikan tersebut, ya saya harus melihat kasusnya secara utuh dulu. Saya harus melihat, mengumpulkan data, menganalisa kasusnya seperti apa, nilai kebenaran apa yang ada di dalam kasus tersebut, apakah ada pertentangannya di dalamnya. Kalau misalnya nilai kebenaran, mungkin kebenaran secara norma. Nah, bagaimana misalnya apakah dia secara norma dan cara peraturan sama-sama benar. Kalau misalnya ada pertentangan di peraturan, nah itu harus kita analisis dulu. Saya analisis dulu kasus-kasus tersebut. Kemudian mungkin saya juga harus melihat, menganalisis ya, siapa yang terlibat dalam kasusnya, kemudian mencari alternatif solusi untuk kasus tersebut. Kemudian kalau misalnya sudah punya solusi, bisakah solusi itu diterapkan? Kalau misalnya solusinya bisa diterapkan di kasus yang benar-benar tersebut, sudah dicoba dilaksanakan, kita cari dulu refleksinya seperti apa kalau sudah diterapkan. Kalau sudah punya refleksi, mungkin kita juga akan mengejar tindak lanjut yang akan kita lakukan seperti apa, sehingga kasus-kasus seperti itu ke depannya memang tuntas dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Terima kasih. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, yang biasa Ibu lakukan? Ya, jadi kalau misalnya kita menangani kasus-kasus dilema etika, ya prosedurnya kalau ada kasus kita kumpulkan datanya dulu, kemudian kita analisis kasusnya seperti apa. Kalau kita sudah analisis kasusnya, ya kita cari mengumpulkan alternatif solusi untuk menangani kasus. Kemudian alternatif itu mungkin kita bisa sampaikan kepada yang terlibat dalam kasusnya. Kalau mereka sudah mencoba memperangkatkan alternatif solusi yang kita berikan, kita coba analisis atau kita coba mereka untuk melakukan refleksinya. Dan kalau sudah refleksi, mungkin ada tindak lanjut depannya seperti apa, apakah masih ada penggunaan alternatif untuk solusi berikutnya, atau misalnya memang kasusnya sudah tuntas, berarti tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi kembali. Terus hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema IPK? Iya, kalau yang dianggap efektif ya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, kita harus menelaah kasusnya secara keseluruhan, bisa mengajak berdiskusi pihak-pihak dari kasus ya, karena dengan diskusi kita kan lebih tahu masalah yang dihadapi seperti apa. Kemudian ya tadi
lagi kita bantu cari alternatif solusi, itu mungkin bisa efektif. Kemudian ya tergantung kepada seharusnya ya alternatif itu bisa dijalankan jadi punya pemecahan masalah. Jadi kalau misalnya yang terlibat dalam kasusnya sudah menerapkan atau mempraktekkan alternatif solusi, mereka juga mungkin bisa merefleksikan diri terhadap apa yang sudah mereka sepakati dan mereka jalani ya keputusannya. Mudah-mudahan harapannya kedepannya tidak ada lagi masalah dan efektif ya. Jadi telaah masalah itu mungkin dengan alternatif solusi itu saya anggap efektif untuk pemecahan masalah. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema IPK, Bu? Ya, tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, barangkali ini ya yang sering itu ketika suatu kasus dilema etika tapi dia melibatkan dari pihak luar misalnya ya, itu merupakan tantangan karena kita tidak hanya menyelesaikan kasus yang terjadi di internal sekolah kita, tapi kita juga melibatkan pihak luar yang ikut dalam kasus tersebut. Kemudian hal lainnya mungkin tantangannya kita harus mencari banyak referensi, mencari kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendasari kasus tersebut yang bisa menjadi pegangan kita, yang bisa kita sampaikan kepada yang terlibat dalam kasus. Ini loh peraturannya, kalau misalnya ada pertentangan di dalam praktek kinerja atau dalam melaksanakan tugas, itu mungkin yang merupakan tantangan. Jadi harus banyak tahu kebijakan, peraturan. Kemudian kalau melibatkan pihak luar, kita juga harus ekstra hati-hati dalam penanganannya, mungkin lebih banyak permasalahan. Nah, terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi kalau misalnya ada suatu kasus dilema etika, saya akan lihat dulu kasus itu nilai urgensinya seperti apa. Kalau misalnya kasus itu mendesak dan harus segera kita tangani, ya kita selesaikan langsung di situ saja tanpa kita harus membuat jadwal atau tata kelola sendiri. Tapi misalnya kasusnya itu bukan kasus yang bisa kita tunda, yang bisa kita pelajari terlebih dahulu atau perlu penanganan khusus, ya mungkin saya harus membuat jadwalnya terlebih dahulu, harus berdiskusi dengan pihak-pihak tertentu dengan harapan kasus yang bisa ditunda itu nanti penyelesaiannya lebih efektif dan lebih tepat dengan mempelajari atau berdiskusi dengan pihak-pihak yang mungkin profesional yang lebih tahu ya mengenai kasus-kasus tersebut. Jadi kalau dia urgen atau perlu penanganan khusus, kita selesaikan di tempat. Tapi kalau misalnya bisa ditunda dan bisa didiskusikan di lain waktu, mungkin kita buat jadwal untuk penanganan kasus tersebut. Terus adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK, Bu? Jadi kalau susunan ya, kalau kita di satuan pendidikan, dari sekolah, itu kan ada jenjang ya, dari guru, dari kepala sekolah, dari pengawas ya. Jadi kalau saya misalnya menemukan masalah, mungkin saya akan diskusi dulu dengan atasan saya, dengan pengawas ya, atasan saya punya kasus, kita bicarakan bersama, minta bantuan ya, pendapat dari atasan. Kemudian mungkin akan saya kaji ulang, saya lihat kembali bagaimana alternatif solusinya, saya padukan dengan ide-ide yang ada dari saya. Maka bisa juga saya diskusi dengan guru-guru
senior dengan guru-guru penggerak yang ada, bagaimana penanganan kasusnya ya. Mungkin di kasus-kasus tertentu itu bisa dibantu. Jadi ya orang-orang tersebut mungkin bagi saya cukup membantu ya, paling tidak ya memberi support, semangat bagi kita untuk menangani kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Ini pembelajaran ya yang saya peroleh, yang saya dapati dalam penanganan dilema etika selama ini, yaitu saya tidak berani yang mengambil keputusan secara spontan, secara cepat, tapi mungkin harus mempertimbangkan banyak hal, pertama mengenai peraturan-peraturan, terus juga mengenai kebijakan di dalam pengambilan keputusan. Itu mungkin pembelajaran yang harus mendasari saya untuk mengambil keputusan. Yang tidak kalah pentingnya mungkin ini kompetensi sosial emosional ya, itu menjadi pertimbangan saya agar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dilema etika itu tetap kita jaga rasanya, tetap mereka merasa nyaman, walaupun misalnya kita bantu mereka ya untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu di mana pihak-pihak tertentu terlibat, jadi mereka tidak merasa kecewa, mereka tidak merasa termarginalkan atau tidak merasa dibeda-bedakan. Walaupun saya yakin bahwa semua keputusan yang kita ambil itu tidak semuanya bisa memuaskan semua pihak. Jadi pertimbangannya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktunya karena berbagi pengalaman pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih banyak Bu. Sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nobita, guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 8 Simpang Rimba. Saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SD Negeri 10 Simpang Rimba, yaitu Bapak Priyadi. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Alhamdulillah. Jadi di sini tujuan saya yaitu saya mau mewawancarai Bapak dalam langkah-langkah dalam pengambilan keputusan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langkah-langkah Bapak. Nah, pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas pertanyaan. Melihat dari kasus yang ada itu dari etika moral dan dilema etika dan bujukan moral, itu kalau kita katakan kan dilema etika itu kan kasus yang benar kan, kalau apa yang yaitu mengenai dua moral itu kan antara benar dan salah, itu benar macam itu gitu. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Kalau kasus selama ini misalnya dalam keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, ini harus memang kita benar-benar kita pikir dari kasus itu kan, harus kita ada. Karena apa? Karena kasus itu kan dari rasa peduli kasih sayang kan, untuk memikirkan dampak yang jangka pendek maupun jangka panjang itu. Jadi untuk itu. Ya, terima kasih. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Kalau mengenai langkah-langkah
inspektur untuk pengambilan keputusan itu selama ini adalah dengan pakai analisa, terus kita siapkan fakta-fakta itu yang penting kan, nilai apa saja yang mungkin di situ bertentangan atau data atau fakta mungkin yang mendukung untuk melakukan uji kebenaran atau nanti benar yang salah itu untuk menentukan itu. Nah, terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengenai bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan itu kan, jadi dari situasi itu kita harus menentukan dulu siapa yang terlibat kan dalam situasi, bagaimana, dan fakta-fakta itu kita kumpulkan yang relevan, kemudian dan pengujian itu antara benar dan salah. Jadi kita untuk memutuskan itu tidak anggap mudah gitu. Jadi perlu pengujian antara benar yang memang benar-benar gitu. Karena kalau di situ benar lawan benar kan. Terus kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau tata kelola jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah langsung penyelesaiannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur atau untuk menjalankannya seperti apa kalau ada jadwal misalnya? Pertanyaannya misalnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau kasus dilema yang bersifat ringan itu bisa langsung diselesaikan di saat itu juga, karena nggak perlu memerlukan kan, bisa kita masalahnya kan bisa kita lihat, mungkin bisa nggak terlalu rumit gitu kan. Tapi kalau memang memiliki sebuah jadwal itu untuk menyelesaikannya itu harus ada pakai macam-macam tadi. Nah, terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, misalnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau adanya itu kan kita bisa dengan adanya calon guru penggerak itu yang berperan kan bisa aktif, itu bisa memberikan pengawasan di situ kan, pengetahuan yang baru mungkin kan. Nah, itu berhubungan dengan untuk pengambilan keputusan tadi itu dalam dilema etika tadi. Terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dalam pengalaman atau pengambilan keputusan dilema etika? Untuk pengambilan keputusan itu yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir ya dalam dilema etika, yang selanjutnya dilakukan pengajuan untuk langkah-langkah yang sistematif ya, sesuai dengan yang disesuaikan dengan bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara